Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya, William Darmawan, dalam podcast Smart Career. Smart Listeners, banyak orang yang mengimpikan untuk bekerja di luar negeri. Nah, ketika sudah bekerja di luar negeri, ada satu tantangan atau lebih tepatnya semacam hal yang perlu kita lakukan untuk membangun karir kita, supaya kita bisa bertahan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan tentunya karir juga semakin cemerlang. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita dalam podcast Smart Career ada Yovincius, Chef the Party Guild Brasserie. Halo Yovin. Halo Mas William. Gimana kabar? Ya baik-baik Mas. Ya. Terima kasih telah mampir ke studio Smart FM. Iya makasih udah undang loh Mas. Wow, keren banget. Ini dari New Zealand ya? Dari New Zealand. Ya. Oke, nah sebelum bekerja di New Zealand, kamu juga katanya pernah bekerja di Taiwan. Nah, boleh ceritakan nggak proses dari Taiwan hingga ke New Zealand itu? Iya. Dulu awal mulanya kenapa bisa keluar negeri itu sebenarnya awalnya karena aku dikirim SMA ke Taiwan. Waktu itu kan masih 14 tahun juga. Cuman di sana itu kita udah dibolehin kerja part-time sebenarnya selagi sekolah. Cuman kita harus ada surat izin kerja dari sekolah juga kan. Waktu itu aku umur 15 tahun udah coba cari kerja part-time di sana. Dan di sana kan pakai bahasa Mandarin ya. Waktu itu aku belajar lagi bahasa Mandarin di sana. Di sana lebih intens budayanya tuh sama budaya buat kerja ya maksudnya. Maksudnya pagi sampai malam, habis itu kayaknya sibuk mulu. Habis itu sesudah dari Taiwan, aku milih buat kuliah di New Zealand. Kenapa New Zealand? Karena New Zealand itu waktu itu lebih mudah dibandingkan negara lain yang aku mau. Aku sebenarnya ada kakak di Australia, cuma waktu itu Australia situasinya lagi kurang mudah untuk orang masuk ke Australia. Jadinya aku milihnya ke New Zealand. Oke. Ya. Kalau pressure kerjanya antara Taiwan dengan New Zealand, apa yang kamu rasakan? Yang bisa aku lihat langsung itu perbedaan budaya dari orang Asia sama orang bule itu beda banget sih. Orang Asia itu kan kalau kerja kayaknya tiap hari itu kerja pagi sampai malam, habis itu di situ-situ aja sama orangnya tuh lebih senioritas gitu mungkin ya istilahnya. Tapi kalau misalnya di negara bule itu lebih santai dikit. Orang-orangnya tuh lebih terbuka sama senior tuh nggak kayak hierarkinya tuh nggak kayak atas bawah banget gitu. Iya. Santai mana sama di Indonesia? Oh, di Indo kayaknya aku belum pernah kerja di Indo sih. Cuma kelihatannya Indo tuh intens, lebih intens. Oh ya. Gitu ya, justru ya malah lebih intens, terutama di kota-kota besar. Kalau misalnya buat kerja sama orang lain, menurut aku gitu ya. Tapi kalau misalnya di Indo punya usaha sendiri mungkin beda ya. Aku kurang ngerti juga sih. Iya. Nah, sebelum kita membahas tentang gimana membangun dan mempertahankan karir bekerja di luar negeri, karena kita juga kan perlu beradaptasi. Boleh ceritain nggak sih bagaimana proses kamu waktu sampai bikin CV sampai diterima lamaran? Mungkin singkat aja. Kalau misalnya proses adaptasi itu kita harus pelajarin dulu budaya orang lain gimana, sifat-sifat orang dari New Zealand kayak gimana kan. Itu nomor satu. Sama kolik-kolik kita itu kan orang datang dari berbagai macam negara juga. Contohnya kayak India atau enggak dari Australia juga ada, dari Jepang atau mana. Itu kan sifat-sifatnya beda-beda semua. Cuman kita harus jadi air juga lah, harus bisa berbaur sama semuanya. Dan proses buat CV itu di sana kayaknya lebih apa adanya. Tapi ini dari aku pribadi ya. Habis itu kita harus highlight hard skill kita yang menurut kita itu paling menonjol dari kita kan. Itu jadi nilai jual kita di CV itu, dan referensinya itu ngebantu banget sih di New Zealand. Karena di New Zealand itu kan nggak segede di Indonesia ya. Jadi industrinya itu satu sama lain sebenarnya kenal. Pernah kerja di mana, bos kita yang baru kenal sama bos kita yang lama. Jadi referensi itu di CV kuat banget sebenarnya. Makanya kita kalau misalnya kerja sama orang lain, udah mau rencana mau keluar,
kita keluarnya tuh harus baik-baik juga. Kalau enggak nama kita jelek dan susah dapat kerjaan di berikutnya. Di blacklist gitu. ya. Iya. Oke. Nah, gimana cara membentuk relasinya di luar negeri, terutama di New Zealand? Membentuk relasi, kita harus banyak kenalan gitu ya, atau mungkin membuka diri untuk mungkin bersosialisasi dengan banyak masyarakat, terus juga dari warga negara lain gitu, atau bagaimana? Iya. Sebenarnya orang luar itu juga sama kayak orang Indonesia ya. Kalau misalnya kita berani nyapa duluan, mereka juga udah ngebuka hatinya buat nerima kita kan. Jadi kita asal kita berani nyapa duluan, kita mau cerita-cerita tentang diri kita. Kalau misalnya aku kerja di bidang kuliner itu paling gampang bonding sama orang itu kan nanya tentang budaya mereka dulu nih. Contohnya kayak misalnya dari Chile gitu. Nanya, makanan dari Chile itu ada apa aja? Tempat-tempatnya yang bagus di mana gitu. Itu kan orang jadi kayak ngebuka hatinya buat ngejelasin ke kita, sama aja kayak kalau misalnya orang dari negara lain nanya ke kita, Indonesia ada apa sih? Makanannya yang enak apa aja sih? Kan kita jadi ngerasa, oh orang ini pingin tahu nih. Jadi kita lebih gampang buat bonding gitu. Betul. Membangun karir di luar negeri. Ini banyak yang beranggapan kalau bekerja di luar negeri biasanya stuck, karirnya bakal di situ-situ aja. Terutama untuk kita banyak melihat ya di industri restoran, kemudian dimanapun itu ya. Tapi membangun karir seperti Yovin ini artinya kan benar-benar dari bawah sampai berada pada titik yang cukup baik gitu ya. Karena Yovin sendiri kan sekarang posisinya bekerja di salah satu restoran di mana atasannya adalah seorang master chef ya. Nah, itu gimana membangunnya? Karena banyak anggapan, misalnya kalau kita kerja luar negeri, ya udah di restoran ya itu aja gitu. Nah, ini gimana nih, Yovin? Pertama itu paling penting jaga hubungan sama teman kerja kita sendiri ya. Kita nggak boleh toksik di tempat kerja, nggak boleh kayak mentang-mentang kita atasan siapa nyuruh ini itu. Udah beda zamannya sekarang sih. Karena generasi zaman sekarang masih ada istilah mental health gitu-gitu kan. Jadi penyesuaiannya itu beda, asal kita baik sama orang, terus bos kita kan juga bisa ngelihat, oh orang ini nih bisa komunikasi sama siapa aja nih, sama orang baru juga nggak rese gitu. Nah itu tanggung jawabnya bisa dikasih lebih, dikit demi dikit gitu. Sama paling penting tetap komunikasi sih, cara kita ngobrol sama orang, cara kita menjelaskan sesuatu itu kan, itu yang dilihat ya. Sama kita sebenarnya sama aja lah, bos itu kan nggak langsung ngasih kita promosi jabatan kalau kita nggak minta ya. Kita harus berani juga minta ke bos, atau enggak kayak mintanya itu caranya gimana sih cara aku pingin berkembang nih di perusahaan ini, terus aku pingin punya tanggung jawab lebih, bisa gak kasih aku tanggung jawab lebih, nanti perlahan-lahan gaji juga naik dari situ kan gitu. Ya. Boleh tahu nggak nih, ini mungkin kalau bekerja di luar negeri ya, Smart Business pada penasaran, dari awalnya Yovin bekerja itu gajinya berapa, sampai di titik sekarang tuh gajinya berapa? Boleh dalam rupiah atau dolar Amerika? Kalau gaji sih takaran aja ya, takaran aja. Tapi pertama kali kamu berkarir itu sampai sekarang bagaimana itu mungkin? Pertama ada progresnya lah, cuman pertama-tama itu tetap gaji minimal sesuai negara itu, UMR-nya berapa. Waktu itu aku kan mulai kerja di tahun 2019 kalau di New Zealand ya. Pada saat itu UMR-nya kayaknya 17 atau 18 dolar per jam. Tapi kalau di New Zealand itu UMR-nya setiap tahun juga naik. Tapi kita dapat kerjaan itu juga kalau misalnya posisi kita tinggi, kita otomatis mau gaji kita lebih tinggi dari UMR itu kan, karena tanggung jawabnya lebih tinggi. Sedangkan UMR-nya juga makin naik nih, satu tiap tahun misalnya naik $1 atau enggak setengah dolar. Jadi kita di sana itu kalau misalnya mau naik karir lebih gampang buat loncat, jadi kutu loncat justru, loncat dari kerjaan ini ke kerjaan lain. Buat dapetin posisi yang lebih tinggi sama gaji lebih tinggi. Karena kalau misalnya kita udah kerja di satu perusahaan, kayaknya sama aja, bakal stagnan gitu-gitu aja. Kita naik jabatan pun gajinya nggak bakal dinaikin tinggi-tinggi banget. Kecuali kita udah kerja di satu tempat ini udah lama,
terus kita loncat ke tempat lain, apalagi kalau misalnya tempat kita tuh udah ada nama. Jadi skill kita dibutuhkan, mereka tuh berani buat bayar kita. Jadi bisa jadi kutu loncat ya, atau pindah perusahaan, pindah tempat kerja. Salah satu solusi yang sebetulnya bisa dilakukan ya ketika kita ingin menambah salary kita. Lumayan ya, 17 sampai dengan $18 per jam New Zealand ya, dolar New Zealand. Oke. Itu pada saat itu ya. Pada saat itu, berarti sekarang lebih naik dong ya. Iya, sekarang UMR di New Zealand tuh udah 23 kalau nggak salah. Kenaikannya cukup bagus ya. Sekitar $5 ya dalam waktu berapa tahun. Oke, nah kalau membahas tentang pengalaman kamu, ini kan juga kanan kiri itu biasanya di sebuah perusahaan pasti ya agak sikut-sikutan gitu ya, apalagi sesama pekerja dari luar negeri ya. Nah, apa yang pernah kamu rasakan ketika bekerja? Ada nggak pengalaman-pengalaman mungkin dari satu negara gitu ya? Kayaknya pengen ngejatuhin gue banget sih. Boleh cerita? Iya. Dulu pas baru-baru masuk ke hotel, itu kerja di hotel itu kan agak keras, mungkin budayanya agak keras, dan senior aku itu kebetulan dari India, dia udah lama kerja di situ. Habis itu ngelihat aku baru masuk, posisinya paling rendah, segala macam kerjaan tuh dia kasih aja ke meja aku gitu. Lu kerjain ini, lu kerjain ini gitu. Habis itu karena kita kan jadi manusia kan nggak ini juga kan, ada kesabaran juga karena tiap hari digituin. Jadi kita tuh ada satu hari juga kayak nunjukin juga, nggak boleh gini dong. Kan gue udah ada kerjaan gini, dan ini sebenarnya kerjaan elu gitu. Bukannya nggak mau bantu nih, cuma kerjaan kita sendiri tuh udah numpuk gitu. Tapi ini orang tuh emang beda lah gitu. Karena kayaknya budaya dari dia sendiri juga senioritasnya keras, jadinya ke orang-orang lain juga keras juga jatuhnya. Tapi di sana akhirnya diselesaikan juga sama bos kita sendiri gitu, dilerai lah. Gitu. Oke, nah kalau gitu tips yang bisa disampaikan kepada Smart Sales supaya kita bisa stand out atau menonjol di tempat kerja, sehingga kemungkinan untuk dipromosikan, naik jabatan, naik gaji, itu tinggi ya. Bagaimana? Itu harus rajin sih. Kita kalau kerja sama orang tuh harus rajin dari kita sendiri. Tunjukin aja kalau misalnya kita mau kerja. Orang Indonesia itu di luar udah terkenal lebih tekun dari negara-negara lain sebenarnya. Jadi orang tuh seneng nge-hire orang dari Indonesia. Karena kita tuh lebih mau kerja. Kita tuh nggak ngeluh kerja dari pagi sampai malam. Kerjanya berjam-jam, nggak ada istirahat. Kita nggak ngeluh karena dari negara kita sendiri kita juga udah lebih keras kan dari negara orang lain gitu. Jadinya orang lain tuh sebenarnya seneng nge-hire orang Indo gitu. Jarang ngeluh aja sih. Oke, baik. Jadi kesempatan selalu ada dan terbuka ya. Dan ini kita bisa belajar banget dari kehadiran Yovin di studio pada kesempatan podcast kali ini. Terima kasih banyak Yovin atas waktunya. Banyak. Sukses selalu dan maju terus ya karirnya. Amin. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan podcast kali ini bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berkarir dimanapun di Indonesia, di luar negeri, dengan pencapaian-pencapaian maksimal. Dan tadi kalau kata Yovin harus rajin ya. Dan Smart Listeners, demikian podcast pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.